lagi sama gue Aca. Sekarang itu jam 2:30 pagi. Jadi tadi di jam 1 gue kebangun gara-gara gue tidur habis isya kemarin. Terus gue kebangun di jam 1 tadi, gue udah sholat tahajud segala macam, gue gelundang-gelundung aja, terus tetap nggak bisa tidur. Terus gue mikir, gue ngapain gitu. Udah, akhirnya aku kepikiran untuk bikin video yang menurut gue ini menarik topiknya. Mohon maaf sebelumnya kalau mungkin ya kok gue lecek ya di video ini. Mungkin di video-video sebelumnya juga lecek, cuma ya harap dimaklumi aja. Namanya juga orang baru bangun tidur tengah malam gitu, nggak mungkin kan gue dandan cuma buat bikin video doang gitu kan. Maaf juga kalau ada suara-suara murotal yang masuk lagi, karena ya itu anak gue masih tidur. Jadi video ini sebenarnya ada kaitannya dengan video yang kemarin gue upload gitu. Sebelum gue bikin video yang kemarin gue upload itu, full di long weekend ini gue banyak banget dicurhatin sama beberapa orang yang merasa nyaman untuk curhat sama gue karena dianggap gue bisa membantu, ya minimal mendengarkan lah gitu masalah mereka. Ada yang cerita tentang lagi ngalamin quarter life crisis yang dianggap telat gitu ya, karena mereka sudah tidak di usia 20-an gitu. Ada juga yang sedang merasa tidak baik-baik saja secara mental gitu, entah itu sudah masuk ke fase depresi ataupun belum, tapi ya ada beberapa orang yang cerita sama gue kalau ya sepertinya mereka merasa tidak baik-baik saja. Gue bikin video yang kemarin gue upload tentang quarter life crisis itu sebenarnya dari salah satu temen gue yang gue sarankan untuk dia baca blog gue. Belum banyak yang tahu kalau gue itu punya blog yang gue bikin sejak tahun 2008 dan sampai saat ini juga masih ada blognya. Nah, kemarin itu teman gue minta untuk baca beberapa postingan yang pernah gue buat di tahun 2013 saat gue mengalami quarter life crisis gitu. Nah, dia tidak gue minta hanya membaca postingannya saja, tapi juga gue minta untuk melihat ke kolom komentar, di mana di sini banyak banget orang-orang yang mengalami hal yang sama gitu. Jadi ibaratnya kayak dari postingan ini tuh ternyata gue bisa sharing nih banyak hal gitu kan sama orang-orang yang ternyata juga mengalami nasib seperti gue di luar sana. Nah, di sini yang menarik ketika gue buat blog, ini sebenarnya bukan blog pertama gue. Ini blog kedua gue. Yang pertama itu ada di dulu zamannya Friendster, mungkin anak-anak sekarang nggak tahu. Ya intinya ini blog kedua gue yang gue buat. Gue buat blog itu sebenarnya awalnya adalah untuk media gue menyalurkan kesukaan gue untuk menulis. Gue emang suka nulis dari dulu. Jadi dulu gue diary itu banyak banget gitu. Jadi ya buat gue menulis itu tuh adalah hal yang sangat menyenangkan gitu. Ketika gue kuliah di luar kota, gue tidak punya banyak teman karena gue termasuk orang yang introvert. Satu-satunya hal yang bikin gue nyaman untuk bercerita itu justru ya melalui tulisan. Ketika gue mengenal media online yang bisa memungkinkan gue untuk menulis secara online dan dipublikasikan, orang-orang bisa mengakses tulisan gue, ya gue tertarik gitu. Makanya akhirnya gue bikin blog. Tapi memang awalnya hanya sebatas untuk menyalurkan hobi menulis gue saja, tanpa ada keinginan untuk ini gue ingin menginspirasi orang, atau ini gue ingin kata anak sekarang mungkin viral atau apa. Itu enggak sama sekali. Ya emang gak ada satupun tulisan gue yang viral juga sih sampai sekarang. Tahun setelah gue punya blog, ternyata motivasi gue berubah. Waktu itu gue inget banget ini, gue di
ditawarkan sama seorang temen gue dulu di kampus gue. Dia jualan kaos ini, kaos Pramudia Anantatur, yang tulisannya kayak gini: orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis, dia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Itu yang bikin gue, oh iya ya, tulisan itu tuh bisa jadi kayak apa ya, semacam artefak yang kita tinggalkan buat orang-orang yang hidup setelah kita, bahwa hey, dulu pernah ada loh orang yang namanya Aca dengan perjalanan hidup seperti ini, dengan cerita-cerita seperti ini, dan mereka bisa melihat itu melalui tulisan-tulisan gue yang ada di blog ini gitu. Jalannya waktu, setelah gue mulai banyak menulis, gue mengalami banyak fase di hidup gue, salah satunya mengalami quarter life crisis. Itu banyak tulisan-tulisan yang pada akhirnya ya tulisan menjadi terapi terbaik buat gue ketika gue mengalami depresi, ketika gue mengalami fase-fase gue merasa sendiri dan lain-lain. Dan itu ternyata tidak hanya membantu untuk gue, tapi ternyata tulisan-tulisan gue itu juga lumayan banyak membantu orang lain. Jadi banyak banget orang-orang yang suka DM gue di sosial media gue, karena kan gue cantumkan ya sosial media gue di blog gue itu. Ada juga beberapa orang yang dulu pernah nanya email gue gitu kan, hanya sekedar mereka ingin berterima kasih buat gue. Awalnya tuh yang kayak nggak nyangka, wow ternyata tulisan iseng gue itu ternyata bisa berimpact lumayan besar untuk orang-orang yang membacanya. Kalau kita lihat perkembangan digital ya, ini banyak banget orang yang sudah banyak beralih dari tulisan ke video gitu. Banyak banget orang-orang yang sudah meninggalkan blog jadi ngevlog sekarang kayak gitu. Yang kemudian gue jadi berpikir, ya kenapa tidak gue jadikan hal-hal yang menurut gue menarik yang pernah gue tulis itu gue masukkan atau gue convert bentuknya menjadi video gitu. Jadi ya tidak hanya orang-orang yang suka membaca, tapi orang-orang yang males baca, tapi memang misalnya dia butuh beberapa insight dari hal-hal yang pernah gue alami, itu mereka bisa melihat dari video di YouTube. Sebenarnya kalau lihat video gue yang awal itu, gue nge-YouTube itu bukan baru-baru ini gitu, tapi gue sudah, video terlama gue itu ada di 8 tahun yang lalu gitu. Dan video-video awal gue itu lebih ke ketika gue main Price Claw. Setelah itu gue pakai YouTube gue untuk keperluan kerjaan kantor sebenarnya, karena gue itu adalah seorang pejabat fungsional. Gue PNS by the way. Gue pejabat fungsional, dimana salah satu hal yang perlu gue lakukan adalah membuat video pembelajaran yang bisa gue klaim angka kreditnya untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang gue. Gue mulai upload video-video yang terkait dengan substansi di pekerjaan gue itu, gue juga jadi mikir kan, wah ini sama saja gue menyebarkan ilmu-ilmu yang gue tahu ke publik. Salah satu hal yang akan ngalir terus kan adalah ilmu yang bermanfaat ya, dan buat gue salah satu caranya adalah ya dengan memberikan ilmu-ilmu yang gue tahu di video-video YouTube gue. Jadi kemarin instansi tempat gue bekerja baru saja melakukan perubahan organisasi di mana gue tidak lagi bekerja di substansi tersebut gitu. Nah, dengan adanya video-video gue ini, gue bisa tetap membantu orang-orang atau instansi-instansi yang memang masih mengerjakan atau masih membutuhkan ilmu-ilmu terkait dengan apa yang dulu gue kerjakan itu melalui video-video gue. Sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pikir kenapa tidak gue menyampaikan atau gue bikin video-video lain yang terkait dengan ilmu-ilmu lain atau pengalaman-pengalaman gue yang pernah gue alami, yang itu bisa jadi bahan pembelajaran juga buat orang lain. Itu kan gak ada salahnya gitu. Nah, intinya gue mau bilang selain materi-materi tentang dunia ASN ataupun jabatan fungsional, terutama analis kebijakan,
ya kedepannya mungkin gue akan bikin video-video absurd mungkin terkait dengan pengalaman-pengalaman gue yang mungkin menurut gue menarik. Sekian videonya. Mohon maaf kalau video kali ini gak jelas, karena ya namanya juga orang ngisi waktu karena gak bisa tidur ya. Sekian, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.